keadaannya sekarat. Begitu juga dengan Selena yang mungkin saja tidak bisa asal-asalan untuk mengincar atau aiming targeting ke arah seorang Granger, apalagi ketika dia punya Rondo. Dan jangan lupakan juga, bisa saja Grangernya ini mengamankan Bloody Retribution karena untuk sustainability yang ia butuhkan terhadap lawannya sendiri di mid lane nanti akan ada Selena dan Jawhead yang mungkin akan sedikit rusuh untuk di Land of Dawn. Inilah dia, kita bakal masuk ke game yang pertama dari match keempat dan kita langsung kick off saja ke Land of Dawn kali ini bersama dengan KB, Talia dan juga Om Wawa. Yes, mengingat ini merupakan match terakhir kita, match yang akan panas banget menyaksikan bagaimana EVOS Icon yang akan melawan RBR kali ini. Kita tahu bahwa banyak sekali player-player yang harus diwaspadai dari EVOS, Pendragon, Ando, tapi di sisi lain sudah ada Bajan yang mencoba untuk memberikan gangguan kepada Jisa. Ini dia bagaimana Act24 berusaha untuk memukul mundur dari seorang Jawhead, membawa kembali ke area belakang di sini KB. Buying time yang sangat luar biasa barusan terjadi di bagian red atau orange buff. Well, Jisa waktu yang cukup lama, bahkan hampir 1 menit didapatkan hanya untuk 1 orange buff. Dan di sisi lain, Iris dia masih belum menyentuh dari purple buffnya sama sekali, yang membuat dia nanti di menit yang kedua akan memiliki 1 buah pergerakan purple buff di arah Turtle dan Choi. Ini bakal diganggu begitu saja di bagian top lane dan perlahan-lahan lihat bagaimana teman-teman dari Red Bull Rebellion. Mereka mungkin kalau rotasi, tapi untuk dari segi setupnya, nah kenapa Red Bull Rebellion seolah mereka ingin sekali mengamankan bottom river sehingga nanti EVOS Icon tidak tersentuh untuk melakukan setup ke arah Turtle yang pertama 20 detik lagi tentunya. Yes, dan ini dia Turtle yang pertama. Bagaimana Om Wawa? Ya menurutku tadi delay yang penting banget ya buat EVOS tadi dengan adanya Baja, dengan ejectnya, ngedelay 1 buah orange buff aja itu sudah sangat-sangat penting sekali sih. Dan terbukti bahwa memang Bajan perform dia semasa di MPL juga adalah hero yang cukup banyak dipergunakan adalah Jawhead bersama dengan Popol Kupah. Jadi kali ini dipersilahkan untuk menggunakan dari Jawheadnya sendiri, apakah akan memberikan sesuatu untuk EVOS Icon kali ini. Dan let's go untuk team fight-nya, karena untuk di early phase sebenarnya dengan adanya Jawhead bersama dengan Selena ini wajib banget untuk bisa dapetin early advantage, Talia. Yes, dan ini dia sudah mulai di poking aja dari segi Turtle-nya. Nampaknya akan terjadi kontes di sini bagaimana seorang Iris mempop up ternyata bersobet di area depan mencar ke arah seorang Popol Kupah, tapi masih bisa bertahan. Dan backup yang baik sekali dari seorang Esmeralda, tapi ternyata terlalu deep masuknya, dan ini merupakan first blood dari tim RBR yang berhasil dikantongi. Sementara itu Chow, Electro final blow-nya langsung aja di cancel. Sudah di pop up Electro final blow-nya, tapi langsung balik lagi karena seorang Choi ini bakal riskan banget kalau tadi dia memaksakan untuk ngedive banget ke di area mid lane KB. Iya, bahkan kalau misalnya kita menengok dari retribution yang diamankan oleh seorang Iris, ternyata itu adalah Retri Warkop yang diamankan oleh Jisa, yang membuat Jisa malah mendapatkan 1 keuntungan di early stage seperti ini. Di menit yang ketiga, dengan gold yang ia leading sekarang, tidak menutup kemungkinan Jisa secepat mungkin ingin mengamankan brute force agar ia tidak terganggu dari gencatan perang seorang Iris, apalagi dengan defense sword-nya. Langsung mencoba untuk bermain di arah jungle kali ini. Choi bakal dikejar-kejar, masih ada 1 item Kupah, Act24 sedikit memberikan tekanan ke arah Pendragon sehingga dia bisa dibilang di sini akan terganggu dari segi rotasi karena mobilitas seorang Esbor sangat terbatas dan tidak bisa melewati tembok. Iris masih mencoba untuk melakukan farming, tapi di sisi lain ternyata Y-Force menjadi korban dan Azwa tenang, nggak ada yang lihat. Talia juga nggak ada yang lihat kan kalau tadi barusan. Nggak tahu apa yang terjadi ya. Aku tadi agak sedikit blur sih, tapi kalau kita lihat di area mid lane sudah ada 1 Little Wanderer yang berhasil di-clear oleh adanya Ando, melainkan sebentar lagi sudah ada Abyssal Trap yang langsung masuk ke area mid lane, maksudnya Abyssal Row, tapi di sisi lain belum ada backup dari teman-teman EVOS Icon. Uranus sudah mulai terkepung posisinya 1 lawan 3, nggak bisa kemana-mana dan lantang bala bantuan kali ini dengan adanya Kagura, tapi sampai Soulblade begitu sakit mengenai ke arah seorang Uranus. Bahkan Kaguranya di area belakang mulai dicicil oleh kehadiran seorang Bajan, tapi ini dia Popol Kupah save the day untuk membantu pergerakan dari seorang Kagura tadi. Iya, Turtle Camp by Fruity Sostro kali ini di menit yang ke-4 30 sudah mulai coba untuk diinisiasi level 7 dari Iris dan juga Jisa. Membuktikan bahwa mereka mendapatkan farming pattern yang cukup bagus serta dari kill patternnya tidak terlalu berbeda jauh
Choi bakal mencoba untuk mengganggu di bagian depan. Langsung ada pergerakan dari An Eye for an Eye. Double stun yang bagus banget dari seorang Choi. Tapi turtle-nya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Kali ini lihat bagaimana Ando harus ditumbangkan di lini tengah dari Pit Turtle karena dia terlalu banyak melahap damage dari Alecto Final Blow. Langsung bergerak ke bagian mid lane outer turret. Dan Bajan seperti tidak akan mampu untuk melakukan defense sendirian. Ini overturn Swallow. Ini nggak bakal langsung melalui overcommit dengan satu ultimate saja. Dan kali ini langsung reset dari Red Bull Rebellion kali ini. Yap, dan ini dia bagaimana Red Bull Rebellion melakukan reset kembali, setup ulang sementara memberikan waktu atau free space untuk Jisa mengamankan purple buff-nya tanpa adanya gangguan dari teman-teman EVOS karena sudah ada Pendragon yang nampaknya mulai mencoba membakar dengan ada fire missile di area mid lane tapi masih bisa ditahan aja. Choi di sisi top lane mengetahui adanya free space yang ada berusaha untuk mendapatkan Tara tapi ternyata di area bottom lane sudah terjadi team fight yang cukup besar. Esmeralda-nya tumbang dan ini dia air mencari next target Tempest of Blade dibuka untuk menjadi dive-in ke arah depan tapi sayang sekali justru itu membawa kematian pada dirinya. Sementara itu lihat sebagai Uranus yang mencoba untuk menjadi lini terdepan tapi Bajan mengejector dengan cukup baik tapi seorang Uranus masih bisa bertahan di area belakang tadi. Om Wawa, mungkin sepemikiran sama apa yang lagi aku pikirkan. Azoa kayaknya bakal menjadi satu kontender yang sangat mematikan nantinya di late game. Bener dia semasa di early saja dia sudah bisa nge-ban cukup banyak skill karena dia apalagi nanti untuk di late gamenya. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh EVOS dan lihat apa yang sedang terjadi juga sekarang. Ganking dari pemain-pemain Red Bull Rebellion ini selalu pasang selalu bisa mendapatkan target yang diinginkan. Iris ditukarkan dengan Act 4, who cares, itu adalah Roamer ditukarkan dengan Jungler B. Dan bahkan Choi-nya nggak tumbang. An Eye for an Eye yang sangat amat perfect bisa aku bilang barusan di titik di mana Iris-nya turun ketika ada satu buah Tempest of Blade. Dan Choi, kita tahu sendiri bahwa Tempest of Blade itu bakal sangat kontes dengan adanya An Eye for an Eye. Entah itu dari efek stun atau bahkan damage-nya pasti bakal kembali ke tubuh dari Iris dan dia Jisa. Dia benar-benar free di bagian Pit Turtle untuk yang ketiga dan tanpa adanya kontes kali di menit yang ketujuh. Turtle bakal jadi milik Red Bull Rebellion kalian. Coba untuk mengganggu terlebih dahulu dan bahkan kali ini lihat bagaimana Biden Kupa ternyata Iris-nya dipaksa untuk mundur dan ternyata informasi yang diberikan barusan di arah jungle cukup mahal Om karena kali ini ada ejector juga. Zoa mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, mundur tentunya, masih mencoba untuk memainkan dari sisi Transcendent One karena masih ada absorb damage tambahan yang membuat teman-teman dari Red Bull Rebellion cukup pede untuk bergerak ke arah jungle lebih dalam lagi Om Awa. Yes. Ini luar biasa banget dari Red Bull Rebellion. Bagaimana cara mereka berusaha untuk mengkotakkan pemain-pemain dari EVOS agar tidak bisa kemana-mana. Dan itu dia, satu buah Death Sonata masuk dari arah belakang menuju ke Bajan juga membuat 4 melawan 5 sekarang. Dan untuk tempo permainan kali ini didikte oleh Red Bull Rebellion. Mereka bagus banget sih dari roamingnya mereka, dari pattern pergerakan mereka juga. Lihat bagaimana mereka bisa mendapatkan satu demi satu pemain-pemain EVOS Icon, Be. Dan tidak berhasil sepertinya untuk ditumbangkan dari Pendragonnya. Dia bakal mundur terlebih dahulu tapi jujur ini dengan mapping yang sangat amat luas dari Red Bull Rebellion, mereka langsung mencoba untuk mengamankan inner turret di bagian mid lane. Lightning Transcend sudah diamankan oleh Swallow yang membuat ia makin lebih pede lagi untuk 35 detik ke depan mendapatkan Lord. Mungkin adalah hal yang sangat amat cepat bagi Red Bull Rebellion tapi Choi bakal dikejar. Langsung ada Electro Final Blow, digocek Iris-nya, ternyata Choi masih mencoba untuk bertahan. Ingat dia punya An Eye for an Eye, bakal ada Phantom Slash, mana An Eye for an Eye-nya belum dikeluarkan dan sangat berhati-hati untuk 1v1 situation seperti ini. Choi bakal langsung mengincar ke depan, masih ada Tempest of Blade dan bahkan Phantom Slash-nya digunakan execute yang sangat manis dari seorang Choi, meng-outplay Iris tentunya di depan sana di bagian top lane. 1v1 yang dimenangkan oleh Choi Kalintalia. Yes, bahkan satu buah Tempest of Blade saja tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Link karena execute dari seorang Choi langsung mengenai ke arah jiwa dari Link sendiri. Sementara itu, kita lihat bagaimana Esmeralda dan juga Jawhead di area bottom lane cukup kesulitan untuk mendinai pergerakan rotasi yang dimiliki oleh Uranus. Dan kali ini Lordnya terbuka lebar dan berhasil diamani oleh RBR tanpa ada kontes sedikit pun datang dari teman-teman EVOS. Mengetahui kali ini Link baru respawn di Land of Dawn, berusaha untuk mengamankan orange buff-nya terlebih dahulu yang diganggu aja oleh Rebellion di sini KB.
Yes, dan langsung flame shot hampir saja tercuri oleh Swallow. Dan Lordnya akan bergerak tentunya berlenggang leha di lini bagian tengah. Menit ke-10 sesaat lagi akan kita saksikan Endless Battle sudah diamankan oleh Jisa. Artinya dia akan memiliki satu buah power tambahan kali ini Omawa dari itemization-nya. Bahkan Bloodlust X, wow. The unexpected Wow. tentunya kali ini Menarik. sudah dimiliki juga oleh Xboard dan bahkan itu Immortal dulu ya tadi kalau nggak salah ya, karena dia sebagai EXP Ya. laner. Dan perlahan-lahan Betul. kali ini Lorca sudah mulai coba untuk ditahan terlebih dahulu dengan Pendragon menumbangkan Swallow di depan sana. Wyforce dapetin 1 poin killnya dan Bajan bakal dipukul mundur, Bajan bakal tumbang. Azoa benar-benar free hit di depan sana. Lordnya bakal ditahan dan coba untuk mendapatkan arrow, tapi ternyata Jisa masih bisa mundur. Tough Boots menyelamatkan hari, mengurangi durasi juga dari Abyssal Row yang dimainkan sama Amdo. Choi-nya coba untuk membody block semua hal dan lihat bagaimana Choi mengambil semua obstacle di depan sana dengan hadirnya satu Electro Final Blow juga membersihkan wave minion dengan cepatnya. Rebellion mereka benar-benar mencoba untuk mendominasi game yang pertama, bahkan Wyvern mencoba untuk ditangkap terlebih dahulu dan bahkan ada satu meter ses dan execute-nya hampir saja connect, tapi ternyata Zoa dengan satu Inok Edge-nya berhasil mendapatkan kill lagi dari Wyforce yang harus ditumbangkan di area top lane. Talia. Yes, Rebellion berhasil menjebol inhibitor turret di area mid lane ini, membuka peluang besar terhadap base yang dimiliki oleh EVOS. Karena kita tahu mid turret itu adalah titik tumpu dalam sebuah mapping di sini, tapi di sisi lain sudah ada Zoa yang mencoba untuk membuying time, menggerecoki aja pergerakan dari seorang Iris yang ingin mengamankan orange buff yang bahkan terreset kali ini. Dan sudah datang X24 menjadi bala bantuan jika ada case yang tidak diinginkan datang ke arah seorang Azua. Dan ini dia, Oracle pun berhasil dikantongi oleh Esmeralda. Nampaknya sebentar lagi akan lebih sustain untuk menyerap semua absorb damage dan juga drive region yang dimiliki oleh seorang Uranus di sini, KB. Iya, dan bahkan perlahan-lahan lagi dan lagi bakal dikejar juga. Choi ejector digunakan, masih ada Ivern mengarah ke arah depan. Itu final blow defensif. Choi-nya masih survive tapi ternyata terkena damage dari turretnya, ditumbangkan oleh Pendragon, tapi double kill diamankan oleh Swallow. Dan lihat Pendragonnya, dia mencoba untuk last insanity tapi kayaknya nggak cukup untuk menumbangkan semua minion di depan sana. Red Bull Rebellion attack game number 1, Talia. Yes, dan bahkan seorang Iris yang kita melihat posisinya tadi ingin melakukan split push di area